Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Andika Gunawan. Saya akan mewakili dari kelompok yang beranggotakan Andika Gunawan dan Ujang Royat, serta dosen pembimbing Bapak Adi Nugroho, SPDMT, akan mempresentasikan paper judul analisis kelaikan instalasi listrik tegangan rendah pada rumah tinggal sederhana dengan daya 900 sampai 1300 volt ampere. Analisis kelaikan instalasi listrik tegangan rendah pada rumah tinggal sederhana dengan daya 900 sampai 1300 volt ampere. Latar belakang analisis ini muncul didasari banyak data pemadam kebakaran daerah Kabupaten Sukabumi bahwa terjadinya kebakaran dikarenakan konsleting listrik yang disebabkan salahnya dan tidak standarnya instalasi listrik rumah, mulai dari pemilihan pengaman sampai kontak-kontak serta sampai pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai dengan UIL 2011. Metode penelitian menganalisa di mana hasil akhir berupa sesuai atau tidaknya dengan UIL 2011 instalasi listrik yang terpasang. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian instalasi listrik yang dipakai di rumah dengan standar UIL 2011. Dan perlengkapan instalasi listrik meliputi 1. Pengantar, 2. Kotak kontak, 3. Void fitting dan saklar, 4. Pengaman, 5. Sistem pembunyian. Pengantar. Apa itu pengantar? Pengantar ada jenis kabel yang digunakan jenis NGM tertanam di dalam dinding, dan NGA masuk di dalam pipa PVC. Pemasangan pipa PVC menggunakan klem yang ditempel pada dinding dan langit-langit sebagai penghubung menuju breaking lampu. Penyambung kabel dilakukan di dalam diadus yang terpasang rapi. Lihat dalam gambar seperti ini fisiknya. Lanjut untuk kotak kontak. Pemasangan kotak kontak yang terpasang dengan ketinggian terendah dari lantai yaitu 83 cm dan pemasangan dengan ketinggian tertinggi dari lantai yaitu antara 144 sampai 150 cm. Kotak kontak yang terpasang pada ketinggian terendah tidak menggunakan pelindung. Ya. Kotak kontak yang digunakan bermerek Broco, Lenta, dan ada juga yang menggunakan kotak kontak yang tidak rumah. Pemasangan saklar yang digunakan yaitu inbow dan outbow. Pada pemasangan outbow saklar dan dinding diberi pembatas dengan kayu yang berfungsi sebagai isolator. Penempatan saklar pada ruangan terpasang di dekat pintu atau mudah terjangkau dengan ketinggian antara 146,5 sampai 153 cm. Kemudian pengaman. Rumah tinggal sederhana menggunakan pengaman jenis MCB dan set screen. Screen digunakan pada rumah sebagai pengaman dengan daya 900 volt ampere. Sedangkan rumah dengan daya 1300 volt ampere dan 2200 volt ampere, pengaman yang digunakan berjenis MCB. Jenis split dan MCB yang sering kita jumpai yaitu seperti merek dagang Siemens, Marine Gerling, Mentari, Schneider, Broco, dan original Biaset. Sistem pembunyian. Sistem grounding yang digunakan pada rumah yaitu TNCS Terra Neutral Combined Separated dengan penggabungan konduktor netral dari PLN dan PE dari elektrod sendiri. Pada instalasi listrik terpasang konduktor PE, namun sistem pembunyian menggunakan sistem TNS Terra Neutral Separated yaitu pengantar netral dan grounding tidak dihubungkan. Sistem ini digunakan pada KW berjenis pasca bayar PTN. Untuk sistem grounding, lihat untuk foto fisiknya di gambar. Dan hasil pengukuran dari analisis
saya meliputi 1. Tahanan isolasi, 2. Tahanan pembumian, serta penampang kabel. Tahanan isolasi, untuk pengukuran nilai tahanan isolasi pada listrik memiliki standar kelayakan. Tahanan isolasi dikatakan baik jika memiliki nilai lebih dari 0,22 ohm. Tegangan ujian umumnya digunakan pada yaitu 500 volt dan statistik hukum volt jika nilai tahanan isolasi bernilai antara 0 ohm sampai kurang dari 0,22 ohm. Pada instalasi, maka instalasi itu mempunyai kabel isolasi yang kurang baik dan sudah seharusnya diganti untuk keselamatan. Ini untuk hasil pengukuran tahanan dianalisis kelaikan analisis saya. Untuk daya 1200 volt ampere, untuk Fn 40, Fg 40, dan N bergannya 40. Untuk N itu fase penetral, fase per ground, dan netral per ground. Ditemukan hasil 40, 40, 40. Kemudian untuk tahanan pembumian, pengukuran nilai tahanan pembumian pada instalasi listrik memiliki standar kelaikan. Tahanan pembumian dikatakan layak jika memiliki nilai kurang dari 5 ohm. Dan pada saat melakukan pengukuran tahanan pembumian terdapat kendala, itu tidak adanya tanah untuk menancapkan tombak bantu dalam mencari nilai tahanan pembumian. Tempat penancapan tombak bantu berpengaruh pada nilai tahanan pembumian pada rumah tinggal karyawan. Keadaan lahan di sekitar rumah dan jalan telah ditutupi oleh aspal dan booster, sehingga tidak memungkinkan melakukan pengukuran tahanan pembumian. Kemudian untuk penampang kabel, pengukuran luas penampang kabel dilakukan pada kontak-kontak karena kontak-kontak digunakan sebagai sumber listrik peralatan elektronik, sehingga perlu diperhatikan besar penampang yang digunakan. Luas penampang kabel dinyatakan layak jika luas penampang kabel yang digunakan pada kontak-kontak bernilai 1,5 mm. Next, untuk hasil dan kesimpulan dari analisis saya, yaitu setelah melakukan pengukuran terus observasi ke mes karyawan PLU Ratu didapatkan sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan pemasangan dan pemilihan komponen perlengkapan instalasi dan pengaman instalasi yang terpasang telah sesuai dengan ketentuan PUL 2011. Namun masih ditemukan ketidaksesuaian dengan standar PUL 2011 seperti jumlah pengetek pada kontak-kontak yang tidak sesuai dengan terminal kontak-kontak, jadwal tidak terdapat merek dagang, dan sistem pembumian tidak digunakan sesuai dengan standar PUL 2011. Kemudian kedua, untuk kesimpulan, pengukuran hasil isolasi pada rumah tinggal karyawan telah sesuai ketentuan PUL 2011. Sedangkan pengukuran tahanan pembumian pada rumah tinggal karyawan tidak dapat memenuhi ketentuan PUL 2011 karena keadaan rumah yang terlalu berdekatan, serta jalan yang diaspal dan lingkungan rumah yang di plester menjadi kendala yang tidak dapat dihindari, sehingga keadaan ini tidak memadai untuk melakukan pengukuran tahanan pembumian. Untuk berdasarkan hasil penelitian untuk mengelola mes karyawan, hendaknya lebih memperhatikan instalasi yang terpasang. Jika terjadi kerusakan pada perlengkapan instalasi, segera diganti dan menghubungi PLN atau biro teknik listrik setempat jika terjadi kerusakan yang serius. Instalasi yang telah berusia 9 sampai 10 tahun diarahkan untuk melakukan pengecekan oleh PLN atau biro teknik listrik agar dapat mengetahui kondisi instalasi listrik yang terpasang, agar dapat terhindar dari bahaya kebakaran yang disebabkan oleh instalasi listrik itu. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu sekalian. Dengan ini
presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.